Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad, Habib Asad Al-Jufri, Romo Kiai Haji Ali Mansur, yang sama-sama kita muliakan, para santri Pondok Pesantren I'anatul Thalibin yang saya cintai dan saya banggakan, para pendengar, para pemirsa Majelis Zikir wa Ta'lim I'anatul Thalibin di rumah, yang semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, masa depan hidup yang bermanfaat, diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi hari ini sebenarnya bukan pas hari ulang tahun saya. Kaget saya tadi karena hari ulang tahun tanggal 9 April beberapa hari yang lalu. Tapi karena pas tidak Sabtu, mungkin anak-anak sudah tahu kemarin tidak Sabtu, jadi tumpenge roti diundur. Saya terima kasih. Harapan kita tidak ada lain kecuali umur kita semua diberkahi Allah, ilmu dan amal kita diberkahi Allah, perjuangan dan jihad kita diberkahi Allah, taklim dan tarbiyah kita setiap hari diberkahi Allah, dakwah dan tabligh kita diberkahi Allah, harta dan amwal kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga, anak, dzurriyyat, santri, jamaah mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa Majelis Zikir wa Ta'lim I'anatul Thalibin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terusane hadis ini, ad-darsus salis fil khaufi minallahi ta'ala wa muraqabatihi azza wa jal. Pelajaran yang ketiga ini berkenaan dengan fil khaufi minallahi ta'ala, penjelasan tentang rasa takut kepada Allah, dan yang kedua merasa takut diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa takut kepada Allah, dan kita harus takut bahwa gerak-gerik kita, qauliyah kita, af'aliyah kita, zahiran wa batinan diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perasaan ini insya Allah akan membuahkan yang namanya kebijakan hidup. Karena khasyatullah ra'su kulli hikmah. Rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi Allah itu pangkal dari kehidupan yang bijak. Karena menjadi pangkal kehidupan yang bijak, dan tidak ada satu manusia pun yang tidak ingin hidupnya bijaksana, maka di sini khasyatullah, khauf ilallah,
Dan muraqabah merupakan bagian yang terpenting dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini. Qala berfirman sapa Allah taala Gusti Allah taala. Oleh Gusti Allah dawuh ya ayuhan nas. Sekalian manusia. Ini khitabnya lil am. Khitabnya kepada semua manusia umum. Ittaqu padha wedya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Orang mukmin sebagai nas, orang yang bertakwa juga sebagai bagian dari manusia, diperintah oleh Allah semua manusia untuk takut kepada Allah. Jangan main-main kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, dan Allah yang menciptakan semua makhluk yang di lingkungan hidup kita, di sekitar kita. Termasuk Allah yang menciptakan virus corona. Bahasa lainnya apa? COVID-19. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun berada, baik di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini, rasanya penyakit mewabah ini sudah menjadi musibah manusia dan kemanusiaan. Karena sudah menjadi musibah manusia, artinya objeknya adalah manusia. Di Indonesia ini enggak ada ya pohon yang kena COVID-19. Atau binatang, kambing, sapi, wala alihi wasajmain yang kena COVID-19, mereka tenang-tenang saja. Makanya kita jangan lebih tenang hewan daripada kita. Makanya pendekatan yang kita lakukan untuk selamat dari musibah manusia dan kemanusiaan disebut musibah kemanusiaan, ini panggilan manusia. Sudah COVID-19 virus corona tidak mengenal sekat. Enggak pandang bulu kue Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sembrono kena. Oleh karena itu di sini kesempatan amal soleh bagi kita sebagai orang Islam melakukan Islam yang rahmatan lil alamin, tidak mengenal sekat untuk menolong orang. Tidak mengenal sekat untuk membantu orang yang sakit. Tidak mengenal sekat membantu orang yang sedang susah karena musibah ini. Yang kena musibah ini yang tidak hanya orang yang kena virus, tetapi karena ada lockdown, ada stay at home, tidak keluar dari rumah, maka yang ekonominya lemah susah. Kira-kira juga bayangannya lebih sakit dari yang kena virus corona. Karena yang dimakan besok sekarang tidak boleh keluar, gimana kerjanya? Yang biasanya setiap hari Indonesia ini sekian persen, mungkin ada kurang lebih ya 5-10% yang dimakan besok sekarang masih nyari. Atau yang sekarang dimakan sekarang juga masih nyari. Untuk memutus mata rantai bahaya virus corona COVID-19 ini, kalau tidak keluar terus ya mereka makan apa? Di sini ruang dan kesempatan orang-orang kaya berderma, kesempatan menjadi tolak balak orang yang kaya, sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan ini juga menjadi tolak balak orang-orang kaya, saudara-saudaraku. Karena wayang kaful bala bis shadaqah. Beliau Al-Habib Umar Al-Hafidh ya, dari Tarim Hadramaut Yaman menyatakan wayang kaful bala bis shadaqah, wayang kaful bala bid du'a, wayang kaful bala bis sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wayang kaful bala bil dzikri, wayang kaful bala bi iktsaril istighfar, bi kasratil istighfar. Nolak derita bala bisa dengan doa. Makanya sekarang sedang merebah berbagai macam dan model doa-doa tolak bala. Walaupun rotok kasep balake wis teko lagi padha metu donga tolak balake.
Nanti jangan begitu, pokoknya setiap saat kita doa tolak balak. Bikin bendungan supaya air ketika banjir tidak ngena. Kita terus kayak bendungan balak, benteng-benteng balak, saat balak datang supaya ditepis oleh Allah. Diistiqomahkan. Ya ini hikmahnya COVID-19 memunculkan berbagai macam dongo-dongo tolak balak. Coba Anda tidak ada COVID-19, kira-kira model-model dongo yang tolak balak rapatek metu. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah dididik oleh COVID-19 untuk memunculkan berbagai model dan macam-macam dongo tolak balak. Wayang kaful bala bisadaqah. Lalu menolak atau membentengi, menghilangkan derita balak bisa dengan sedekah. Kanjeng Nabi dawuh as-sadaqatu lidaf'il balak. Sedekah itu bisa untuk nolak balak. Kadang-kadang aspek sosialnya saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika sekian persen penduduk Indonesia karena balak COVID-19 ini orang-orang yang sekarang kerja, sekarang yang dimakan. Lalu kena program pemerintah yang disebut dengan stay at home tadi. Jangan keluar rumah, lalu tidak keluar rumah. Yang menjamin makanan setiap harinya siapa? Disinilah insya Allah kesempatan orang-orang kaya itu akan dicintai oleh Allah karena dermanya. Orang-orang yang berkecukupan walaupun tidak sampai zakat, berderma, bersedekah kepada orang-orang yang susah ekonomi, kesempatan ingin dicintai Allah. Balak-balak mereka yang kaya-kaya ditepis oleh Allah, dibentengi oleh Allah. Kesempatan wayang kaful balak bisadaqah. Menolak balak dengan sedekah itu. Kenapa? Karena aspek sosialnya ketika yang kaya itu kehilangan sedekahnya, yang kaya sampai zakat pun kehilangan zakatnya, maka nanti yang paling bahaya ekses sosialnya, yang miskin akan kehilangan sabarnya. Lah ketika yang kaya kehilangan lomannya, yang kaya kehilangan kedermawanannya, yang kaya kehilangan sedekahnya, yang kaya kehilangan zakatnya, lalu yang miskin hilang sabarnya, lalu merebahlah pencurian-pencurian. Itu ekses namanya. Makanya pada zaman sahabat Umar, pengingkar zakat itu diperangi kalau nggak salah Habib ya. Pada zaman sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat diperangi. Supaya apa? Tidak memunculkan, tidak merebahkan penyakit pencurian, kejahatan-kejahatan pencurian, perampokan dan seterusnya. Oleh karena itu logis wayang kaful bala bisadaqah. Alhamdulillah kemarin Duta Catering Pak Cito itu ya melelang mobil Alphardnya di UIN untuk ditukar dengan beras. Mudah-mudahan akan disusul oleh orang-orang kaya yang lain, bahwa betul-betul warga masyarakat Indonesia butuh kedermawanan orang kaya kepada orang yang miskin, untuk tolak balaknya ekonomi orang kaya itu sendiri, tolak balak penyakit-penyakitnya orang kaya itu sendiri, saat berderma, bersedekah, mengeluarkan zakat kepada orang-orang miskin. Dan sekarang betul-betul susahnya orang yang masih diuji miskin. Kenapa? Karena kena program stay at home. Untuk memutus mata rantai bahayanya virus corona ini, memang harus berada di rumah, tidak boleh bersentuhan kepada orang. Ada program social distancing, jangan bergerombol yang terlalu mepet-mepet. Alhamdulillah ini jaraknya sudah 1 meter lah. 1 meter. Nah, ada yang malah 3 meter gitu ya. Insya Allah aman, insya Allah. Yang kedua ada physical distancing, bagaimana jaga jarak. Karena memang penularan dari penyakit virus ini, karakteristik penularannya sudah diketahui oleh pihak medis, bahwa penularannya, penyebarannya lewat berdekatan, lewat bersalaman, lewat ciuman, lewat apa istilah yang lain, cekipi apa itu ya. Tapi kalau dengan Habib enggak, insya Allah. Berangkatnya mandi, saya juga mandi. Berangkatnya pakai sabun semuanya, seawak pakai keramas. Jadi virusnya minggat insya Allah ya.
Insya Allah enggak. Ya. Lalu ada yang penting lagi, yang ketiga, jaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan lingkungan, ayo dijaga. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kesehatan pangkal kekuatan. Kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di samping jaga kebersihan juga jaga kesehatan jiwa raga. Jiwanya dijaga sehat, jangan panik, jangan susah, jangan takut. Karena orang panik itu separuh dari penyakit. Virusnya hanya tugasnya membunuh orang, misalnya 100 di Indonesia, gara-gara takut, gara-gara panik malah jadi 1000 nanti ya. Karena takutnya itu juga separuh penyakit. Ketenanganlah yang diharapkan oleh Allah menghadapi musibah, itu yang tenang. Ya, yang sabar, karena ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran bidayatus syifa. Kesabaran itu adalah awal dari penyembuhan dan hilangnya penyakit. Makanya dijaga kesehatan jiwa raga kita. Lockdown, sebenarnya istilah lockdown ini sejak zaman Kanjeng Nabi sudah ada itu. Yang di kampung zona merah jangan keluar kepada yang zona belum merah. Yang zona belum merah, zona sehat, jangan memasuki zona merah. Supaya apa? Tidak menjalar penyakit ini. Sejak zaman Kanjeng Nabi sudah dikatakan seperti itu oleh Kanjeng Nabi pada saat terjadinya penyakit mewabah. Mau bahasane wong rodok modern gitu, lockdown. Sing ora paham ya pokoke aja mlebu rono, aja metu rene. Aja mlebu ning daerah yang berpenyakit. Lah yang daerah penyakit ya jangan keluar ke daerah yang sehat, supaya tidak terjadi penjalaran wabah penyakit itu. Saudara-saudaraku, yang terpenting bagaimana secara zahiriyah program pemerintah itu dari tahap demi tahap terus kita jalani. Apa yang dinyatakan oleh para ulama-ulama, jangan panik, tenang saja, sabar, berikhtiar terus, sambil kita doa tolak balak, sambil sedekah tolak balak. Zikir itu juga hisnun min husunil mu'minin, juga bentengnya orang-orang yang beriman. Kita mendatangi masjid dengan tata jarak yang normal karena darurat juga kita jalani. Jangan sama sekali tidak di masjid lah. Karena innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surrifat an ummaril masajid. Allah itu kalau menurunkan balak dari langit turun ke penduduk bumi, yang diselamatkan oleh Allah orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ada nih sing banter covidnya biar segera lari ke daerahnya sendiri. Dia punya kampung sendiri, bukan di Indonesia kampungnya COVID-19 itu. Kampungnya COVID-19, kampungnya virus corona, bukan di Indonesia. Dia disuruh oleh Allah untuk menguji makhluk-makhluk, untuk menguji hamba-hamba Allah ini. Karena itu sabar, tenang, sambil kita banyak doa, banyak bersedekah, berzikir, ingat kepada Allah, supaya belas kasih Allah lebih besar daripada sifat ghadab dan kemarahannya, kalau ini maknanya musibah atau ini maknanya azab. Wa yang kaful balak bisolati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi agar mendapatkan syafaat, karena Indonesia mayoritas umat Kanjeng Nabi. Ketika yang mayoritas umat Kanjeng Nabi memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah dari makomnya di Madinah sana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, Indonesia akan keluar dari bahaya COVID-19 ini. Wa yang kaful bala bi kasratil istighfar, memperbanyak istighfar, bagian yang terpenting untuk keluar dari susah, keluar dari derita, untuk mendapatkan jatah rezeki yang di luar dugaan. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, yang susah akan dibahagiakan, yang kena derita akan dibahagiakan, dan akan diberikan jatah rezeki dari arah yang tidak disangka. Macam-macam hamba Allah yang soleh saat-saat banyak musibah ini yang dibaca, insya Allah semuanya memberi kontribusi untuk bisa segera cepat hilangnya penyakit COVID-19 ini dari Indonesia. Sehingga nanti pada saat kita Ramadan
bernikmat-nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, hei manusia, ittaqu, takutlah kamu semua rabbakum kepada Tuhanmu Allah. Inna zalzalatas saah, sak temene gunjang ganjinge dina kiamat. Yen nerangke gunjang ganjinge dina kiamat supaya fenomena gunjang ganjing dina kiamat itu nanti menjadi modal rasa takut kepada Allah kita semakin tinggi. Inna zalzalatas saati, sak temene gunjang ganjinge dina kiamat iku syai'un adzim, perkara kang sangat amat besar, perkara sing banget gedene, banget ditakuti orang. Yauma tarawnaha, ing dalem dinane weruh sapa sira kabeh ing zalzalatas saah tadhalu padha lali, padha ninggalake sapa kullu murdiatin, saben-saben wong wadon kang nyusoni amma saking bayi ardoat kang nyusoni sapa murdiah, sapa murdiah ing ma watadau lan padha nglahirake sapa kullu dzati hamlin, saben-saben wong kang hamil, wong wadon kang hamil, hamlaha ing bobotane dzatu hamlin, ing bobotane dzatu hamlin. Diterangkan di dalam ayat ini, takutlah wahai manusia kepada Allah, karena sesungguhnya gonjang ganjing hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Sampai-sampai yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardoat, sampai-sampai wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya meninggalkan anaknya yang disusui itu karena takutnya gonjang ganjing hari wis gak krasa. Ada seorang ibu nyusoni anaknya mulai ditinggal melayu ya anaknya, saking napa hebat dahsyatnya gonjang ganjing dino kiamat. Ini kuasanya Allah. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Nanti di hari kiamat kita akan melihat satu fenomena, orang yang bobot ku langsung babaran dadak. Mungkin bobot 3 wulan ya metu bayae. Bobot 5 wulan, bobot 7 wulan, bobot 9 wulan. Mungkin bobot 1 wulan iso metu saking takute dina kiamat. Sampai diterang nih, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Nanti akan terjadi fenomena di hari kiamat saat gonjang ganjing itu, seorang wanita bobot akan keluar bobotane kabeh. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Wa tarolan weruh sapa sira annasa ing menungso sukara ingkang padha mabuk, wa mahum lan utawi nas, wa mahum lan ora ana utawi nas bisukara iku bisukara mabuk. Kamu akan tahu manusia banyak nanti saat gonjang ganjing dina kiamat, manusia seperti mabuk, seperti lho ya. Ya apa gambarin wong mabuk ya? Ya ora jelas arahe, obahe gak jelas, parane ya gak jelas, tatapan sak karepe dhewe, tembok ya ditatap, wong ya ditatap, sapa ae iso ditatap ngleyor-ngleyor padahal asline dhewe ora mabuk. Saking napa? Ketakutan terjadinya gonjang ganjing hari kiamat. Walakinna adzaballah, lan tetapi ne adabe Gusti Allah iku syadidun, banget nggih, banget dahsyate. Itulah sebenarnya bukan mabuk, enek wong bobot babaran dadak, enek wong nyusoni anake ditinggal melayu gara-gara napa? Gonjang ganjing hari kiamat. Belum nanti kita menelaah idza zulzilatil ardu zilzalah.
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Ketakutan kabeh, teriak-teriak ketika terjadinya gonjang-ganjing hari kiamat. Nek virus corona ini sik enteng ini. Enteng dibanding besok kiamat kubro. Wis kiamat kubro bayangno lho, idza zulzatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, terjadinya gonjang-ganjing dina kiamat bisa mengeluarkan kandungan bumi semua keluar. Wa akhrajatil ardu, wis batu-batu ning jerone bumi, gunung-gunung meledak kabeh. Ya, wa qalal insanu malaha. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil. Wis hancur sudah. Mbuh awake dhewe posisine ya apa? Ya wis goleki Habib ae penak sing ngene. Nggih, Habib madosi datukipun kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita inginkan itu sudah. Bagaimana orang-orang sik nebeng nang kiai, nebeng nang ulama, nebeng nang habaib, sampai beliau nanti ketemu guru dilindungi, diberikan syafaat oleh para ulama syuhada sampai dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dahsyatnya cobaan di dunia, dahsyatnya cobaan besok pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita diwelasi oleh Allah menjadi hambanya min ahlil jannah, dari ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita ini orang awam, seawam-awam kita ketika sanad ilmu amal Islamnya masih jelas. Kita nderek kiai, kita nderek habaib, kita nderek ulama. Sampai ulama punya guru tembus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah insya Allah yang nanti menjadi mata rantai satu barisan menjadi orang ahlil jannah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta virus corona ini, segera Allah mencabut dari bumi Indonesia dan Allah mencabut di dunia ini, karena tidak ada negara yang tidak kena COVID ini. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang paling canggih, sudah tidak bisa melawan COVID-19. Negara mana yang punya teknologi canggih sudah gagal menghadapi COVID-19 ini. Artinya apa? Innal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Nanti satu saat orang kafir pun dia akan melek hatinya, akan melek matanya, bahwa yang punya kekuatan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan asbabun nuzulnya ayat itu kan, orang kafir ketika Allah turunkan adab, dia akan mengakui juga annal quwwata lillahi. Akhirnya dia tahu yang maha kekuatan itu hanya Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama rumusnya umarok juga kita jalani, rumusnya ulama kita jalani, sama-sama kita menjalani dua rumus itu. Insya Allah kita akan dikeluarkan dari musibah dunia ini yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan semua majelis dzikir wa ta'lim anatul talibin di pagi ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, hidupnya bermanfaat fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah.